Indonesia, negara kepulauan yang terdiri dari 38 provinsi, berbatasan langsung secara darat dengan 3 negara, Timor Leste, Malaysia, dan Papua Nugini. Indonesia juga memiliki wilayah yang cukup luas, dengan luas daratan sebesar 1:3 dengan luas lautnya. Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara kita adalah dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau disingkat sebagai BNPP RI. BNPP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan nasional. BNPP bertanggung jawab atas pengelolaan perbatasan Indonesia, sebuah tugas yang mencakup aspek keamanan, ekonomi, dan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, BNPP telah aktif dalam memperkuat kerjasama dengan berbagai instansi guna mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di perbatasan. Ini mencakup pengelolaan imigrasi, penanggulangan perdagangan ilegal, serta pemantauan terhadap aktivitas yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara. BNPP merupakan badan koordinasi yang menginduk pada Kemendagri dan dibentuk dengan 3 tugas utama. Yang pertama adalah untuk menjaga dan memperjelas daerah perbatasan baik darat, laut, maupun udara. Kedua adalah pengelolaan pos lintas batas negara atau disingkat menjadi PLBN. Dan yang ketiga adalah pemerataan pembangunan di Indonesia. Hingga tahun 2024, target pembangunan dan operasional PLBN direncanakan sebanyak 26 PLBN. Pada tahun 2023, BNPP mengelola 3 PLBN yang sudah diresmikan di Pulau Kalimantan. Salah satunya berada di Entikong, daerah yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Di sini, banyak sekali masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Mereka tidak hanya berdagang dengan sesama masyarakat Indonesia, tetapi juga dengan masyarakat Malaysia yang melintasi perbatasan. Hal tersebut menciptakan kebiasaan baru yang unik dalam bertransaksi bagi para pedagang di Entikong. Salah satu pedagang di sini adalah Pak Jono, yang setiap pagi berdagang berbagai macam kebutuhan pokok di pasar. Waktu tahun 90-an tuh, karena dari dalam ke Indonesia, di 3 kilo ke sana, 3 kilo ke sini itu, kita bisa masuk, nggak pakai surat pun bisa. Jadi paling kita hanya nitipkan KTP dengan satpam, dengan pengawas. Nah, jadi kita Malaysia tuh bisa belanja di kita. Jadi barang itu udah nggak berlaku lagi di sini. Kalau kita udah melewati batas Malaysia, berarti kita udah harus bawa paspor. Karena di sini kan walaupun batas itu tidak stabil, tapi ekonomi kan masih stabil lah untuk orang kampung di sini. Apalagi sekarang ada sawit, ada apa. Jadi semua orang tuh bekerja. Jadi alhamdulillah lah masih bisa lah kita buat kebutuhan kita sehari-hari itu masih bisa kita jangkau. Berlaku di sini ringgit. Kok di sini Entikong, Balai Kerangan, karena kan yang belanja di sini kan orang-orang kita semua yang pakai ringgit. Ada yang dari dalam, dari mana dapat belanja pakai ringgit. Itulah enaknya di sini itu, jadi serba bisa. Cuman ya kita bersyukur aja lah, berdoa aja mudah-mudahan ada perubahan lah di Entikong ini kan, masalah ekonominya biar lebih tingkat lagi lah. Walaupun masyarakat Entikong sudah terbiasa dengan rutinitas kehidupan mereka dan kebutuhan hidupnya terpenuhi, mereka tetap berharap ada kemajuan, terutama dalam hal ekonomi. Lalu, kemajuan apa yang dirasakan dengan hadirnya PLBN baru ini? Apakah masyarakat setempat sudah merasakan perkembangan ekonomi daerahnya? Dan selanjutnya, apa usaha BNPP RI dalam menanggulangi isu pemakaian mata uang ringgit? Kita berbicara dengan salah satu petugas BNPP RI di PLBN Entikong, Pak Bayu Riawan. Beliau telah menduduki jabatan Kepala Administrasi Umum selama hampir 2 tahun terakhir. Saya di sini menjabat dari tahun 2022, tepatnya bulan Januari. Kita di sini terdiri dari 1 kepala bidang,
3 kepala subbidang yang membawahi 14 orang pegawai. Dan juga kita dibantu dengan tenaga pendukung operasional yang terdiri dari 47 tenaga kebersihan atau cleaning service, kemudian 39 tenaga security, 8 tenaga teknisi, dan 1 orang tenaga pengemudi. Yang sehari-harinya secara umumnya kita itu menjaga dan memastikan bagaimana ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan serta keamanan pelayanan di PLBN Entikong. PLBN Entikong merupakan pos lintas batas pertama di Indonesia yang dibangun pada tahun 1989 di bawah naungan Kabupaten Sanggau. Kemudian dikelola oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sekarang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan. PLBN Entikong dibangun dengan arsitektur khas Dayak. Dampak positif setelah PLBN ini dibangun tentunya PLBN ini menjadi wajah baru Indonesia di perbatasan yang sangat megah. Dengan dibangunnya PLBN ini bisa meningkatkan jumlah wisatawan dan pengunjung sehingga bisa meningkatkan UMKM lokal. Kemudian dengan dibangunnya PLBN ini masyarakat lokal bisa mengekspor komoditas lokal mereka dengan lancar. Seperti yang bisa kita lihat pada data tahun 2022, ekspor impor yang melalui PLBN itu sudah menyentuh angka 26 miliar dan sekarang menunjukkan tren naik, yaitu sampai dengan Oktober kemarin pada tahun 2023 sudah menyentuh angka 47 miliar, yang mana kenaikan ini mungkin sudah 100%. Jadi masyarakat memang merasakan langsung dampak dari pembangunan PLBN ini. Permasalahan di PLBN Entikong sendiri, penggunaan ringgit yang berlebihan itu sangat berdampak ya bagi perdagangan di perbatasan ini, terutama dari daya beli masyarakat menjadi berkurang karena masyarakat lebih memilih menggunakan ringgit. Tapi rata-rata pedagang di sini sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menerima uang ringgit sebagai alat tukar. Namun tentunya upaya dari kita adalah ya menghimbau masyarakat untuk agar selalu menggunakan rupiah. Seperti arahan Presiden Joko Widodo yang berharap agar perbatasan atau PLBN ini menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukan hanya menjadi tempat pelayanan saja. Jadi dari kami terus berusaha untuk menjalin kerjasama baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta agar bagaimana pertumbuhan ekonomi di sini lebih maju. Sobat BNPB, sekarang kita jadi mengetahui seberapa penting peran pos lintas batas negara. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar perbatasan, melainkan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. PLBN Entikong ini telah melayani ratusan orang yang ingin melintasi perbatasan setiap harinya. Selain itu, juga turut menaikkan citra bangsa kita di hadapan masyarakat luar. Hidup di perbatasan memang tidak semudah di pusat kota. Tetapi masyarakat di sini tetap berjuang untuk kebutuhan kehidupan mereka. Selain PLBN Entikong, terdapat PLBN lainnya di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Salah satunya adalah PLBN Aruk. Diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017, ternyata jadi salah satu aset yang sangat mendukung kualitas layanan lintas batas negara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Apa sajakah layanan yang disediakan kepada masyarakat yang ingin melintas, dan bagaimana sistem kerja di PLBN Aruk? Kali ini, kita berbicara dengan Pak Yul Ruminda, yang menjabat sebagai Kasubdit Pengembangan Kawasan. PLBN Aruk ini mengakomodir konsep dua suku besar yang ada di Kalimantan Barat, suku Melayu dan suku Dayak. Bangunan di PLBN Aruk ada perisai, kemudian bentuk rumah adat Melayu. Itu menyatakan bahwa Aruk ini menyatukan bagaimana masyarakat yang ada di Kalimantan Barat itu bisa bersatu, dan PLBN itu sebagai pintu perlintasan resmi, sehingga kami mengundang masyarakat yang akan melintas melalui PLBN Aruk, silakan, kami welcome dan
kita selalu memberikan pelayanan terbaik. PLBN sebagai tempat pemeriksaan dan pelayanan lintas batas tentu saja sebagai tempat yang terintegrasi dari rekan-rekan pelayanan di kepabianan dan keimigrasian. Hadirnya PLBN tentu saja memudahkan masyarakat yang akan melintas di sepadan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, ketika orang berurusan atau mengurus keadministrasian dokumen perlintasan, tentu ketika melintas di PLBN Aruk cukup berada di satu gedung bangunan. Mereka sudah melayani perlintasan dari dokumen keimigrasian, kepabeanan, kemudian kekarantinaan. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, sebelum adanya PLBN Aruk, tentu kegiatan perlintasan lebih terpecah sehingga kondisi atau bangunan itu tidak berada pada satu tempat. Nah, kemudian di PLBN Aruk sendiri perlintasan kita saat ini udah antara 500 sampai 900 orang per hari. Belum lagi dari kendaraan. Kendaraan per harinya antara 10 sampai 15 kendaraan per hari. Ditambah lagi PLBN Aruk ini juga menjadi tempat perlintasan ekspor, baik dari komoditas pertanian maupun komoditas perikanan. Komoditas pertanian antara lain seperti pisang, kemudian kelapa bulat, dan beberapa sayuran. Nah, itu sebagian besar dari Kabupaten Sambas. Kemudian dari sektor perikanan begitu juga. Tentu saja peluang ekonomi tersebut bisa memberikan dampak yang luar biasa. Karena PLBN Aruk ketika orang melintas, mereka sudah terlayani dari sisi keimigrasian dan kepabianan, serta kekarantinaan. Dari jumlah pelintas harian antara 500 sampai 900 orang, 80% itu warga negara Indonesia. Sebagian besar memang warga negara Indonesia yang melintas melalui PLBN Aruk berwisata, karena jarak tempuh dari Aruk ke Kuching itu relatif dekat, sekitar 1,5 jam sudah sampai ke ibu kota Kuching. Kemudian berobat, selebihnya mungkin bekerja. Tapi bekerja melalui PLBN Aruk tentu merupakan pekerja migran Indonesia yang resmi. Sebelum PLBN dibangun, PLBN ini bernama OP3LB, itu berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, setelah diresmikan oleh Pak Jokowi pada tahun 2017, tentu banyak perubahan. Sarana, prasarana, infrastruktur juga banyak yang berubah. Jarak tempuh dari Kabupaten Sambas ke Aruk itu kurang lebih 90 km. Sebelum dibangun PLBN Aruk, tentu infrastrukturnya jauh berbeda. Jarak tempuh 90 km itu ketika sebelum dibangun PLBN Aruk, itu bisa memakan waktu hampir setengah hari perjalanan. Tentu banyak barang-barang yang tidak bisa diangkut, kemudian masyarakat yang berada di sebadan lebih memilih membawa barang-barangnya ke sisi sebelah di wilayah Malaysia. Nah, tentu saja hal tersebut banyak berubah ketika dilakukan revitalisasi, ketika pembangunan di PLBN itu dilakukan. Saat ini jarak tempuh dari Kabupaten Sambas ke Aruk cukup 1,5 jam sudah sampai. Kemudian dari sisi pelayanan dasar, sekolah, kesehatan, itu juga banyak yang berubah. Jadi lompatan-lompatan ekonomi juga banyak yang sudah maju dengan hadirnya PLBN Aruk. Sobat BNPP, tadi kita sudah dapat gambaran tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan semua fungsi yang mereka punya. Semua upaya ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan integritas Indonesia. Dengan adanya pos lintas batas negara yang dikelola oleh BNPP, masyarakat diharapkan dapat terus merasakan manfaatnya. Mari kita dukung BNPP agar PLBN di perbatasan negara kita dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di PLBN berikutnya.